Waktu dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya banyak, suaranya kurang kompak. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, laki-laki dan perempuan, aku dan kamu. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada dewan juri yang saya hormati dan kepada seluruh peserta dai yang berbahagia, sebelumnya perkenalkan nama saya Ganggam Nur Anissa dari SMA Al-Sidiki Wai Jepara. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang bertemakan menggapai mimpi tanpa melupakan akhirat. Teman-temanku semua, setiap dari kita pasti memiliki mimpi. Ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi pengusaha, atau bahkan hafiz Al-Quran. Islam tidak pernah menghalangi kita untuk bermimpi besar. Tapi perlu diingat, sebesar apapun cita-cita kita di dunia, akhirat tetap tujuan utama. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Yang artinya, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan pada bagianmu di dunia. Ayat ini turun ketika Allah menceritakan kisahnya seorang rajul yang bernama Qarun, seorang yang diberi kekayaan yang sangat luar biasa. Kunci-kunci hartanya saja harus dipikul oleh beberapa orang karena saking beratnya. Bahkan sampai detik ini belum ada yang bisa menyamai kekayaannya seorang Qarun. Namun, apa yang terjadi pada Qarun? Qarun lupa diri. Ia merasa bahwa semua kekayaan yang dia punya adalah hasil dari jerih payahnya dia sendiri. Ia melupakan Allah, ia melupakan akhirat. Ia lupa bahwa semua kekayaan yang dia punya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akibat dari kesombongannya, pada akhirnya Allah menenggelamkannya beserta seluruh hartanya ke dalam bumi. Teman-temanku yang saya banggakan, Allah tidak melarang kita untuk mengejar dunia. Tapi Allah tidak mau kalau sampai dunia yang mengejar kita sampai kita lupa pada jalan pulang. Berdasarkan dalil yang berbunyi, Intan surullah hayang surkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian membela pada agama Allah, maka Allah akan menolong pada kalian.
Dan Allah akan menetapkan pada beberapa kaki kalian pada keimanan. Dengan adanya dalil ini, kita harus yakin dengan adanya pertolongan Allah. Jika kita membela agama Allah, berjuang dengan hati yang murni untuk membela agama Allah, maka Allah akan memudahkan pada jalan kita. Mari kita lihat contoh lain, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah manusia yang paling sukses, bukan hanya sebagai nabi, tapi juga panglima, pemimpin, dan pendidik. Namun, dalam setiap perjuangannya, beliau tidak pernah melupakan pada orientasi akhirat. Bahkan ketika berada di masa sulit, saat akan pergi hijrah ke kota Madinah, Nabi dikejar-kejar oleh orang kafir. Ini seperti tidak mungkin. Apakah Nabi Muhammad bisa selamat dari kejaran orang-orang kafir? Apakah orang-orang Madinah mau beriman, mau menetapi ajaran agama Islam? Dari kacamata dunia, kemungkinan untuk berhasil sangatlah kecil. Tapi atas keyakinan Nabi Muhammad, dengan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad bisa melewati itu semua. Dan ini menjadi gambaran bagi kita semua. Adanya mimpi besar harus diiringi dengan doa, usaha, dan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disinilah letak perbedaannya, teman-teman, yaitu mimpi dunia mengejar kenyamanan, mimpi akhirat mencari keridhaan. Teman-temanku yang saya banggakan, dengan adanya pidato saya kali ini, saya mengajak kepada diri saya dan teman-teman semuanya untuk menggapai mimpi setinggi langit. Tapi jangan seperti Qarun yang tenggelam karena kesombongan. Tapi sepertilah Nabi Muhammad yang bisa sukses dunianya dan sukses akhiratnya. Teman-temanku, saya mau pantun boleh? Pergi ke pasar membeli rambutan, tak lupa membawa buah pepaya. Mari kita raih cita-cita dan impian, tanpa melupakan akhirat sebagai tujuan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Anak itik mencari induknya. Ganggam pamit, terima kasih semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum